Just Code, brand baru yang sedang masif buka gerai bisnisnya tapi kena isu plagiarisme. Selamat datang di video gue kali ini, karena gue pengen ada yang beda dari setiap gue review. Kalau gue nge-review Just Code sebenarnya udah banyak yang review. Kali ini gue mau bahas yang lebih menarik. Gue berpikir belum banyak yang tahu tentang Just Code atau yang kita kenal dengan nama bisnisnya adalah Just Code sejak 1985. Gue disclaimer dulu nih, ini hanya opini gue dan gue nggak nyerang Just Code. Dalam pikiran gue hanya bertanya-tanya, apa benar Just Code sejak 1985 ini adalah sebuah kedai yang ada sejak 1985? Ternyata setelah gue cari tahu nggak ada historis tentang Just Code sejak 1985. Yang selalu muncul dalam pencarian Google adalah es kode legendaris yang ada di Tangerang. Sebelumnya gue udah cari tahu tentang Just Code sejak 1985. Namun yang menarik perhatian gue ada sebuah review yang bikin gue penasaran. Ternyata ada yang kontroversial dari sebuah franchise ini. Yang jadi perhatian kontroversial itu adalah es kode legendaris di Tangerang dengan Just Code sejak 1985 yang sedang viral dengan banyaknya gerai di berbagai kota dan juga menawarkan sistem franchise. Setelah gue cari tahu lebih lama antara es kode dan Just Code, ternyata Just Code yang viral ini bukanlah bagian dari es kode yang sudah tenar di Tangerang. Gue bahas es kode legendaris di Tangerang dulu deh. Es kode ini memang sudah ada sejak 1960 dan terletak hanya di Jalan Kiai Haji Soleh Ali, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Es kode ini didirikan oleh Go Engji. Nama es kode juga diambil dari bahasa Cina, benteng, yang artinya saudara lelaki paling besar yang biasa orang panggil kode. Sedangkan Just Code melansir dari Instagram. Just Code menautkan alamat Google Maps dengan nama Just Code Golf Pins yang ada di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang. Dari hasil review melalui Google Review, es kode legendaris di Tangerang ini mendapatkan rating yang tinggi dan sesuai apa yang diharapkan dengan porsi yang jumbo dan harga yang cukup terjangkau. Sementara itu, Just Code sejak 1985 yang ramai mengundang food vlogger dan banyak melakukan ekspansi cabang bukanlah bagian dari es kode yang berdiri sejak 1960 lalu. Just Code menjelaskan dalam pin postingan Instagramnya, kode adalah nama singkatan yang berasal dari kata kok gede yang ukuran jusnya mereka jual yaitu berukuran jumbo. Just Code juga menekankan bahwa 1985 adalah tahun di mana mereka menemukan resep pertama kali dan turun-temurun. Perbedaannya terdapat pada hasil rating yang ada di Google dan bersamanya ada penggunaan kata kode yang intinya yaitu sama besar. Karena gue mau bahas sesuai kondisi gue yang lagi ada di Just Code, gue mencari tahu dan skeptis terhadap kedai ini. Namun, gue balik lagi, kalau resep mereka lahir sejak 1985, resep ini pernah dijual atau dipakai rumahan saja. Karena semua bisa klaim apa saja dan rasa jus memang gak ada bedanya menurut gue untuk sebuah minuman dengan buah segar yang langsung diolah. Akun Instagram Just Code pun baru dibuat pada 2022 dan Google Review pun tidak ada yang tahu historis kedai pertamanya Just Code sejak 1985. Pada link Google Maps yang mereka cantumkan di Instagram, Just Code Golf Pins berada di Kabupaten Tangerang dan lokasinya pun juga sama dengan es kode legendaris yang juga di kota Tangerang. Sementara itu, akun Instagram es kode legendaris di Tangerang ini juga tidak memiliki akun untuk membranding usaha ini. Jadi bisa dong gue beropini atau berasumsi karena yang lebih dulu dan lebih banyak reviewnya yaitu es kode dan sama di daerah Tangerang. Menurut lo, Just Code ini kira-kira kena isu plagiat bisnis atau enggak? Coba tulis di kolom komentar, mari kita discuss. Perbedaan lainnya terdapat pada hasil ratingnya. Kalau es kode legendaris mendapatkan rating 4,7 dari 5. Sementara itu Just Code Golf Pins hanya mendapatkan rating 4,1 dari 5. Yang lo harus tahu lagi adalah ada netizen yang sadar kalau Just Code ini adalah plagiarisme dari es kode legendaris. Karena membawa nama kode dan menambahkan brandingnya sejak 1985.
Meskipun klaim dari mereka agak klise yang mengaku kalau resepnya sejak 1985 bukan toko pertamanya. Instagram saja lahir pada 2010 dan Just Code mengklaim kalau resepnya sejak 1985. Seharusnya menurut gua Just Code punya historis yang bisa ditampilkan dalam era digital ini. Tapi kalau historisnya ada di dalam keluarga mereka saja yang gua dan lo semua nggak tahu, yang nggak bakal ada nilai historisnya buat orang lain menurut gua. Gitu sih. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih mereka mau klaim resep dari tahun berapa aja. Mungkin balik lagi ke etika bisnis yang mereka jalankan karena semuanya harus ada etika seperti yang terjadi saat ini di Indonesia. Gua berasumsi Just Code hanya mengambil kesempatan brand Es Code yang sudah lama terlebih dahulu dan kebetulan tidak ada hak paten dari Es Code legendaris ini. Tapi dari beberapa artikel tentang Es Code legendaris Tangerang, mereka sudah ada sejak 1960 yang lalu dan resepnya Just Code ini sejak 1985, tapi baru buka gerai di 2023. Klaim resep lama tapi baru buka gerai tahun lalu. Asumsi gua karena branding Es Code legendaris ini tidak masif seperti Just Code dan Just Code bisa memanfaatkan kesempatan itu ketika lawannya tidak branding secara digital saat ini. Menurut gua, kata kode ini perlu dipertimbangkan biar nggak keliru walaupun kata kode ini nggak ada di catatan Mahkamah Konstitusi. Tapi balik lagi ke ownernya karena sudah terlanjur ya sah-sah saja. Tapi biar publik yang menilai dan terbukti pada hasil review yang ada di Google. Balik lagi ke minumannya, kalau dari segi rasa, jus yang gue pesan di Just Code ini rasanya oke banget, segar dan harganya masih masuk akal. Namun gue sangat menyayangkan es campurnya yang menurut gue kurang menarik karena biasa aja dibandingkan es campur yang ada di pinggir jalan. Atau lo pernah makan bakso gitu, ada menu es campurnya dan itu menurut gue lebih worth it. Yang sangat gue sayangkan, es campurnya. Gue kira es campurnya tuh yang kayak di warung-warung bakso gitu kan. Ternyata biasa aja sih. Cuman ada kolang kaling 3 biji, agar-agar dipotong 4 dapat 5, ada 5 potong, buah alpukat sama buah nangka. Esnya serut tapi keras. Kayak manis batu sih. Terus kita cobain. Tapi kayaknya ini menu buka puasa enak sih. Kalau dari vibes tempatnya sih oke, asik, gaya klasik gitu. Ya sesuai klaimnya sejak 1985. Tapi kan ini resepnya ya, bukan gerainya yang dari 1985. Menurut gua gaya tempat yang dihadirkan oke sih, menghadirkan lagu-lagu zaman dulu tapi nggak dulu-dulu banget. Yaudah, kalau lo semua penasaran, bisa coba datengin gerai terdekat Just Code 1985 atau juga bisa datengin Es Code legendaris yang juga sudah punya nama dan lebih dulu dari Just Code. Terus kabarin gua gimana menurut lo, mendingan minum jus yang mana nih? Karena harga dan rasa menurut gua sama aja, coba ditulis komentar menurut lo. Sekian dari gua, like kalau suka video ini dan jangan lupa subscribe biar lo semua tahu. Thank you.